sebenarnya materi-materi apa saja yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti kelas online Happy Hoki? Mungkin bisa dieksplor supaya orang mau ikut tuh dia sudah tahu, oh nanti aku dapat ini gitu Om. Monggo. Hukum ketetapan semesta. Hukum ketetapan semesta ini powerful banget Mas, karena kalau itu memancar sepanjang hari, ya kehidupan kan tadi masuk ke repetisi, masuk ke prasangka, Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Contoh, kita ini sebenarnya dilayani semesta itu, ketetapannya itu. Ya udara yang masuk, kita nggak perlu mencari, matahari yang muncul demi melayani cahaya gitu loh. Terus kemudian macam-macam sampai air harus muncul dari tanah untuk memberikan kehidupan kepada saya. Jadi konsep sebenarnya kita dilayani semesta. Nah, termasuk uang yang masuk rekening itu untuk melayani kita sebenarnya. Nah, kalau itu memancar Mas Sobat sepanjang hari gitu. Nah, jadi ketetapannya itu ada sekitar 5 atau 6 gitu. Ini hampir sama dengan servo semesta itu. Iya. Jadi semesta yang sudah bekerja untuk kita gitu. Betul, kalau itu direpetisi Mas. Kalau itu diyakini sepanjang hari. Kalau hanya sekedar nonton videonya, oh ketetapan semesta begini, ya selesai, tidak jadi servo. Servo semesta itu kan karena servo kecil yang diulang-ulang. Sampai sini aja sebenarnya kalau teman-teman cerdas gitu ya, sudah bisa nangkep itu, ini sudah pisau yang luar biasa untuk ubah nasib loh, serius itu. Iya beneran. Termasuk hukum semesta itu kan infinity. Tak terbatas, tak terhingga. Tak terbatas, tak terhingga. Yang batas sih ya diri sendiri. Iya. Diri sendiri. Apa mungkin saya bisa gitu? Nah, itu pun saya berikan cara supaya itu bisa memancar sepanjang hari. Iya. Misalkan pertama tadi ditulis Mas di cermin. Kan biasanya orang kan sering ngaca ya. Gitu sering ngaca. Nah, di cermin itu ditulis tuh ketetapan itu, sehingga ketika mau kemana ngaca ingat. Mancar lagi. Makanya banyak teman-teman itu testimoni yang baru batin sudah dilayani. Oh gitu. Iya. Gitu. Setiap live TikTok Om Bimo tuh banyak fan-nya ternyata ya. Padahal ini sudah malam loh Om ya. Ini keren banget ini ya. Makasih ya gift-nya teman-teman. Nanti dipakai traktir Om Bimo ya. Oke, thank you teman-teman. Ya Om, lanjut. Menarik sekali nih. Ini baru 7 ya Mas? Iya, baru 7. Sudah melihat ini. Iya. Nah, udah nangkap sih Om. Terus istimewa ini. Terus kemudian the power of present. Ada yang mengatakan present moment atau memang banyak yang hidup meditatif. Setuju bahwa present itu powernya gede. Present itu kalau deskripsinya Om Bimo, ya menikmati setiap aktivitas atau apa. Pikiran di saat ini. Oke, saat ini di sini ya. Saya di sini sekarang gitu ya. Ketidakbahagiaan itu ketika lompat Mas, dan berhubungan dengan negatif. Sama nggak dengan fokus itu? Gimana? Sama nggak dengan fokus? Fokus tinggal fokus kemana? Ya fokus ke masa lalu kan bisa. Oh gitu. Fokus ke masa depan bisa. Kalau pikiran di saat ini berarti pikirannya ya di saat ini detik ini. Kalau di masa lalu, kalau negatif itu kan kecenderungannya muncul perasaan menyesal, perasaan bersalah. Kalau memancar terus kan hari apa nih Mas? Hari peristiwa-peristiwa yang serupa. Nah kalau lompat ke depan yang negatif, munculnya apa? Kecemasan, kekhawatiran. Iya. Tapi ketika dia hadir saat ini, present gitu ya, apa sih yang membuat nggak bahagia? Dompet masih terisi ya, badan sehat gitu, keluarga sehat gitu. Nggak ada. Akhirnya ketika present ini, ternyata happiness. Nah, orang bisa melakukan karya-karya terbaik ketika dia present moment. Ini kalau dalam kasanah keilmuan Jawa itu tirakat pikiran dong. Iya, itu nggak gampang loh. Iya, itu butuh jam terbang. Sepele, tetapi makanya materi Happy Hoki ini saya selalu ngulang-ngulang bahwa teman-teman tidak cukup hanya tahu loh ya, tapi harus mengalami. Kayak naik panggung aja, kalau nggak present itu kacau. Gitu. Atau Mas Hendra misalkan ngajar gitu ya, nggak present pasti ya kacau juga. Oh iya Om. Jadi harus ada di saat itu. Betul. Atau ngobrol suami istri, nggak present nih, mikir masa lalu atau masa depan, kacau tuh. Kadang pertengkaran tuh hanya sepele karena nggak present. Iya. Kamu kok nggak nyambung sih gitu. Kadang bingung ya suaminya kalau mau menceritakan semua beban, istri siap enggak.
Tapi kalau istri, kok suami nggak ngomong, apa sudah nggak cinta sama belum? Fisiknya di sini, jiwanya, kesadarannya melalang buana. Iya. Gitu. Sering jadi sumber masalah kayak gitu. Iya, karena nggak present. Jadi sepele, tetapi justru kalau orang-orang berkesadaran tinggi, Mas, dia akan hati-hati dengan hal sepele. Oke. Bahkan kecelakaan terjadi karena nggak present. Iya, karena nggak present. Orang nggak bahagia ya kayak Iya, karyawan sih, misalkan. Nah, saya dulu waktu karyawan itu nggak bahagianya apa? Dari Senin sampai Sabtu mikir kapan hari Minggu ya. Oh iya, betul. Begitu hari Minggu, besok udah Senin. Kok yang menikmati minggunya ini loh. Ya kan? Iya, Pas iya. kerja, mikirin kapan piknik. Iya. Pas piknik, mikirin kerjaan. Yang konten kreator arep-arep kapan tanggal 22 Iya. pas tanggal 22 dino Sabtu apa meneh dino Sabtu kalau kabeh kalau semua Iya. Mending present aja gitu. Jadi present itu powerful. Pokoknya Iya. kalau teman-teman sudah present, itu bisa mengoptimalkan potensi terbaik diri. Oke, menarik banget ini Om Bimo. Waduh, ini semua digabungin gitu ya. Iya. Waduh, Ini faktor-faktor penentu keberhasilan seorang dalam hidup diramu jadi satu gitu ya. Ini baru 8 ya Om ya. Padahal di sini ada 21 loh ya. Iya. Wow, 21. keren. Yang ke-9 intuisi. 9 intuisi. Ya, Oke. intuisi ini saya belajar juga tokoh-tokoh besar. Oke. Jadi dari guru spiritual gitu. Saya juga mempraktekkan bahwa oh iya ya, ketika saya ngikut intuisi itu ternyata karena intuisi itu kebenaran, Mas, enak gitu loh. Nggak pernah meleset gitu. Nggak pernah meleset, intuisi itu kebenaran. Jadi ketika saya harus ngambil keputusan bisnis apa, ketika saya harus membatalkan dengan siapa, itu tepat semua gitu loh. Kayak kemarin ada yang nawarin potensinya sampai 1 M per hari, tapi ada beberapa pertemuan tuh nggak Thank tepat you. gitu. Akhirnya ini harus dibatalin gitu loh. Nah ternyata setelah dicek-cek, wah ternyata ngeri juga nih kalau dilanjutin gitu loh. Jadi ketika mengandalkan intuisi, ketika sudah beres masa lalunya, sudah beres dirinya, sudah ketetapan semesta dipancarkan, kan kadang pertanyaannya terus ngapain? Nah, ngapain kemana ini kita ngandalkan intuisi. Iya. Petunjuknya ngapain? Gitu. Nah, kalau sudah intens banget dengan intuisi, sering dapat intuisi ya kehidupan sudah luar biasa. Terus berikutnya jati diri. Nah, Iya. jati diri sama higher self ini saya jadikan 2 video karena kalau jadi satu kepanjangan. Jadi jati diri ini lebih fokusnya ke melepas diri yang palsu. Karena banyak orang itu masih pakai topeng, masih menjadi diri-diri yang palsu. Yang tadi kita bahas di awal, aku tuh orangnya pelupa, aku tuh selalu kalau begini. Kayak tadi tuh ada yang cerita di grup gitu. Mas, aku tuh orangnya kalau mengerjakan sesuatu selalu terburu-buru. Kalau tak jeda mesti lupa itu. Mohon pencerahannya itu. Ya lepaskan dirimu yang palsu. Karena itu hasil dari pemrograman gitu loh. Ketika ketemu orang diceritakan lagi, aku tuh orangnya begini loh gitu. Itu sebenarnya diri yang palsu. Gitu. Kalau negatif nggak apa-apa, tapi kalau positif nggak apa-apa. Kalau negatif bahaya. Nah, diri palsu itu ada yang dari diri sendiri, ada yang dari orang lain. Contoh misalkan anak kecil diprogram orang tuanya, dia kalau nggak makan, kalau nggak pakai mie nggak akan mau makan. Ya seterusnya harus ada mie untuk makan. Karena diri yang palsu tadi. Jadi diri palsu itu dari bentukan orang lain sama dari diri sendiri. Nah itu dilepaskan. Teman-teman saya ajari untuk melepaskan sendiri di rumah. Bahkan kemarin testimoninya Mas, perokok itu bisa lepas. Rokok bisa lepas. Iya. Kan dia merasa saya perokok ini adalah saya yang palsu. Oh. Bukan diri sebenarnya. Ketika dilihatkan lepas Mas, lepas. Biasanya 3 jam nggak ngerokok itu udah gatel. Sudah 4 hari nggak ngerokok itu baik-baik saja. Gitu. Jadi diri palsu ini bisa dilepaskan. Iya. Karena itu bentukan ya Om ya. Iya, bentukan gitu, bentukan. Nah, kemudian setelah diri palsu dilepaskan, masuklah ke higher self. Jadi setelah yang negatif-negatif dilepaskan, nah siapa yang memegang kendali diri? Nah, higher self itu siapa? Kan rohnya yang ditiupkan. Gitu. Karena manusia itu kan masterpiece-nya Tuhan. Nah, ketika roh yang ditiupkan itu ada di dalam diri, menguasai diri dari sisi keputusan, attitude, tingkah laku, cara berpikir dan sebagainya, maka kehidupan sudah sesuai dengan kehendaknya. Yang kehendaknya adalah sempurna. Yang kehendaknya itu nggak mungkin menghendaki orang itu selalu celaka, miskin, apes terus, kan nggak gitu. Nah, jadi di situ setelah diri yang palsu dilepaskan,
ada momen meditasi untuk bagaimana diri ini ikhlas. Jadi di situ saya pandu lewat online. Nanti teman-teman melakukan ini supaya ikhlas dikendalikan oleh rohnya yang sudah ditiupkan, supaya lebih intens. Supaya ketika ngelamun tuh nggak ngelamun yang lainnya. Jadi ngobrol sama si higher self. Iya. Itu yang higher self. Terus kemudian the vibration of money. Iya, the vibration of money ini vibrasi tentang uang. Karena banyak orang yang vibrasinya sebenarnya menjaga jarak dengan kekayaan. Jadi dia merasa tidak pantas dirinya untuk kaya. Terus kemudian misalkan lihat sesuatu, mempersepsikan, oh itu mahal. Dengan mengatakan mahal kan berarti apa? Merasa. Iya, dia jaga jarak dengan kekayaan dan kemakmuran. Betul, misalkan ditraktir gitu ya. Ini tandanya gini Mas, orang-orang yang menjaga jarak dengan kekayaan, ketika ditraktir, menunya pasti yang biasa-biasa. Atau ngikut. Kalau mentalnya sudah kaya, menu apa? Yang favorit apa? Mas? Oh iya dong, yang recommended di sini apa Kak? Gitu kan? Karena itu untuk diri gitu loh, harus yang terbaik, walaupun ditraktir orang. Tapi karena mentalnya nggak menjaga jarak dengan kekayaan, ya sudah ditraktir, oke. Ini apa? Yang recommended apa? Yang paling laris apa itu? Tapi kalau nggak cuma sudah ngikut aja lah gitu. Saya aja deh gitu. Om ada komentar Om. Baru praktek present dan bilang uang mudah, suami langsung dapat panggilan kerja. Nah, nanti teman-teman cerita aja, tanya-tanya aja. Jadi setelah itu dilengkapi dengan uang kekasih hati. Uang kekasih hati. Iya, jadi kadang orang itu nggak dapat duit banyak karena dia nggak suka dengan uang. Dia nggak suka sama uang. Memperlakukan uangnya salah. Gitu loh. Misalkan, atau tidak menghargai. Kekasih hati lah, seperti itu gitu kan. Tak. Terus yang nerima gini, kok kamu cuma segini sih gitu loh. Kira-kira kekasih hati itu gimana? Gitu. Gak bersyukur gitu. Nggak ada pujian. Betul. Atau dia belum datang, sudah direncanakan untuk pergi. Gitu. Dan ini banyak sekali yang ternyata fokusnya di sana. Konkretnya gimana tuh? Oh nanti kalau aku dapat uang ini mau tak belikan ini gitu? Iya, atau jadi gimana? aku belum datang, misalkan gajian tanggal 25 tapi tanggal 20 itu sudah membuat rencana untuk keluar kemana gitu untuk bayar ini, bayar itu, cicilan ini, cicilan itu gitu kan, untuk listrik, sekolah anak. Nah, uang belum datang Mas, kekasih belum datang, sudah direncanakan untuk pergi. Iya. Gimana kira-kira gitu? Iya, baik. Nah, itu ada tekniknya bagaimana kita ketika punya uang itu ada sebagian yang diajak untuk bercinta. Jadi nggak disuruh pergi. Nah, ketika nyuruh pergi itu ada perintah yang tidak menyakiti uang gitu loh. Karena everything is energy. Iya. Jadi orang-orang yang di kesadaran tertentu bahkan menganggap semua itu hidup gitu loh. Oke, siap. Ya gitu. Jadi uang ini juga energi, juga punya frekuensi.